Ya, saudara, pemirsa kasus meninggalnya pegiat lingkungan warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Salim Kancil, dengan cara yang sangat mengenaskan harus menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Bagaimana kita harus menyikapi kasus tersebut, kami rangkum dalam topik minggu ini yang disampaikan Mas Surat berikut ini. Kejadian mengenaskan di desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang pada hari Sabtu pagi tanggal 26 September 2015 bukanlah adegan film laga. Meski sangat mengerikan, peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan menjadi goresan pilu seorang pegiat lingkungan Salim Kancil. Menurut saksi mata, pagi itu puluhan orang mengendarai sepeda motor bersenjata pentungan dan cangkul menggeruduk rumah Salim alias Salim Kancil. Puluhan orang tersebut kemudian membawa Salim ke balai desa Selok Awar-Awar yang berjarak sekitar 2 kilometer. Di tempat itulah Salim Kancil yang telah diikat, disetrum dan dipukuli. Berbagai tindak penyiksaan dilakukan oleh puluhan orang tersebut untuk mengakhiri hidup Salim. Salim Kancil, 52 tahun, warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pun berpulang dengan cara yang sangat mengenaskan. Perjuangannya bersama warga lain untuk menolak adanya tambang pasir ilegal berakhir dengan cara yang tidak beradab. Salim Kancil telah berjuang menyelamatkan lingkungan dari keserakahan, yang berarti pula berjuang menyelamatkan anak cucunya, tetangganya, warga desanya, anak-anak masa depan yang belum lahir, dan tentu juga menyelamatkan bumi yang kita miliki bersama. Salim bertaruh nyawa untuk melawan kekuasaan yang merasa berhak untuk menguasai hidup orang banyak dengan cara apapun. Salim mengingatkan manusia tentang apa yang baik, sekalipun penyiksaan dan kengerian yang ia terima. Menurut para pegiat lingkungan, kematian Salim
Tanda runtuhnya rasa empati, matinya rasa kemanusiaan para pelaku dan orang-orang yang menyuruhnya, serta orang-orang yang tahu tetapi membiarkannya. Kematian Salim adalah tanda-tanda membusuknya rasa kemanusiaan dalam diri kita. Oleh karenanya, para pegiat lingkungan berjanji akan terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan Salim Kancil dan rekannya Tosan yang kini menderita luka serius dan masih dirawat di rumah sakit. Kami penggiat lingkungan di Jawa Timur terus bergerak dan terus akan mengungkap dalang besar di belakang pembunuhan Salim Kancil. Kebiadaban itu tidak akan menyurutkan langkah kami untuk terus bersuara dan berteriak menyelamatkan lingkungan di Jawa Timur. Dan ini merupakan presiden buruk bagi gagalnya negara untuk hadir menjaga warga negaranya. Satu jiwa yang tercabut dengan mengerikan lebih dari cukup untuk peringatan bagi kita semua. Kini kasusnya ditangani pihak kepolisian Polda Jawa Timur dengan harapan kasus pembunuhan yang memperoleh tanggapan dari dunia internasional tersebut dapat diselesaikan dengan transparan. Kita akan dalam penyidikan ini kita akan mencari aktor intelektualnya daripada kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk mungkin keterlibatan daripada anggota-anggota kami. Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo menaruh perhatian yang sangat serius terhadap kasus meninggalnya Salim Kancil. Ia meminta aparat untuk menindak tegas semua pelaku, terlebih-lebih aktor terjadinya pembunuhan keji tersebut, dan ia meminta penutupan tambang ilegal di Desa Seloawar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Tidak semata problem tambang, problem kemiskinan kita itu semua pembangunan itu konsep kesejahteraan welfare state itu adalah mengurangi konflik itu dengan kesejahteraan, dan kesejahteraan itu dilakukan lewat kepastian hukum yang di dalamnya ada nilai keadilan. Jadi kalau disparitas itu ada menganga, musuh paling besar di dalam stabilitas itu adalah disparitas, ketidakadilan. Kasus Salim Kancil menjadi tragedi kemanusiaan yang jelas-jelas merendahkan harkat dan martabat kita karena nyawa dihargai sangat murah. Pembangunan itu tidak harus menindas, pembangunan itu tidak harus menyiksa, dan pembangunan
ada sebuah wadah, ada sebuah jalur komunikasi yang harus dibangun oleh Provinsi Jawa Timur, oleh polisi, oleh Polda, oleh investor. Bahwasanya pembangunan itu harus mensejahterakan umat dan mensejahterakan masyarakat di Jawa Timur. Perlu introspeksi dari kita bahwa komunikasi antara pemerintah, penegak hukum, pengusaha dengan rakyat harus dikembangkan sehingga dapat mendengar keluhan masyarakat tanpa ada tindak kekerasan. Semoga tidak terjadi lagi kasus saling kancil berikutnya, meski potensi konflik pertambangan ilegal di Jawa Timur sangat banyak, tetapi dapat